Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mifa Film. Perlu saya informasikan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya jika kalian segera menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Karena dengan seperti itu, kalian akan selalu mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel ini. Dan tentunya akan membantu saya juga. Oke nggak tuh? Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Nobody. Nobody merupakan film action thriller dibintangi oleh Bob Odenkirk dan disutradarai oleh Ilya Naishuller. Film yang telah dirilis pada tanggal 11 April lalu ini mengisahkan seorang pria yang mencoba untuk bersabar untuk tidak mengulang pekerjaan lamanya demi agar keluarganya tidak dalam bahaya, meskipun harus dipandang rendah oleh keluarganya. Namun, dengan adanya kejadian perampokan di rumahnya, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya untuk tidak balas dendam. Penasaran seperti apa kelengkapan ceritanya? Ikuti terus video ini sampai akhir, siapkan cemilan, posisikan tubuh Anda senyaman mungkin, dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film berawal dengan memperlihatkan seorang laki-laki parubaya yang nampak seperti habis digebukin orang sekampung dengan penuh luka dan darah di sekujur tubuhnya. Namun dia tetap santai sambil menyedot seputung rokok di mulutnya. Ternyata dia sedang diinterogasi oleh dua orang. Adegan ini yang nantinya ada di akhir cerita setelah semua kekacauan terjadi. Perkenalkan dulu, nama pria yang kita lihat di depan tadi adalah Hutch Mansell. Ia adalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil, sementara istrinya bernama Becca adalah seorang manajer di perusahaan ternama. Hutch nampak sedang menjalani kehidupan hari-harinya seperti bangun pagi buat sarapan, berangkat kerja sampai pulang kerja dan tidur kembali seperti bapak-bapak pada umumnya. Hingga suatu malam saat dia mengecek kamar anak laki-lakinya yang bernama Black, dia mendengar ada suara-suara gaduh di lantai dasar rumahnya. Saat dia ke bawah untuk melihat apa yang terjadi, ternyata dia melihat ada dua orang perampok masuk ke dalam rumahnya. Dengan hati-hati dia mengambil stick golf dan akan menelepon, namun diketahui oleh salah satu dari perampok tadi. Sontak dia kaget karena pistol sudah tepat ada di depan matanya. Perampok meminta beberapa uang dan arloji milik Hutch, dan saat perampok akan minta cincin Hutch, tiba-tiba Black sudah menyerang perampok lainnya. Saat Hutch akan memukul salah satu perampok itu, tiba-tiba dia berhenti dan mengurungkan niatnya sambil menyuruh perampok itu melepaskan Black. Dan perampok itu pergi dengan sebelumnya memberikan pukulan keras ke Black. Black pun kecewa dengan ayahnya. Dengan kejadian tersebut, Hutch pun sangat menyesal dan kecewa dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, sebelum Hutch berangkat kerja, dia ngobrol-ngobrol sebentar dengan tetangganya yang sedikit sombong dan mengejeknya perihal kejadian perampokan semalam. Namun, Hutch tidak begitu menghiraukannya. Sesampainya di tempat kerja, yang ternyata kabar perampokan di rumahnya itu sudah sampai di telinga teman kerjanya. Dengan sedikit menasihati Hutch, teman kerjanya tersebut memberikan sebuah pistol untuk menjaga diri. Namun, Hutch seperti kurang tertarik dan menyimpan pistol tersebut di lemari es. Jam istirahat pun tiba dan Hutch masuk ke sebuah ruangan. Dia berbicara dengan seseorang melalui radio. Dia menceritakan semua tentang kejadian perampokan di rumahnya. Bahkan alasan kenapa dia tidak jadi memukul perampok itu pun dia ceritakan kepada seseorang di radio tersebut. Setelah itu, Hutch mengunjungi ayahnya di Pantai Jompo. Sedikit berbincang-bincang tentang masa lalu dengan ayahnya, tak lama kemudian dia pulang ke rumahnya. Seperti sewajarnya ayah pulang ke rumah, dia menanyakan kabar anaknya pada hari itu. Lalu anak perempuan Hutch menanyakan gelang kucingnya yang hilang. Mendengar hal tersebut, Hutch tampak mulai kesal dengan perampok tadi malam. Dengan wajah penuh kekesalan, Hutch kembali keluar rumah. Ternyata Hutch pergi ke tempat ayahnya untuk mengambil sebuah pistol yang tersimpan di dalam lemari pakaian, lengkap dengan beberapa peluru dan ID card yang bertuliskan anggota FBI. Di ID card tersebut tertulis nama David Mansell, yang tak lain dan tak bukan itu adalah sang ayah Hutch yang dulunya adalah mantan anggota FBI.
Di malam itu juga Hat langsung mencari dua perampok tersebut. Karena untungnya pada malam perampokan itu Hat melihat ada sebuah tato di pergelangan tangan salah satu dari perampok itu. Pencarian demi pencarian dia lakukan, tempat-tempat tato dia kunjungi sampai pada akhirnya dia menemukan petunjuk siapa pemilik tato tersebut. Setelah dia mendapatkan petunjuk, dia langsung menuju ke rumah perampok itu. Dengan mengendap-endap, Hat muncul di belakang si perampok itu lalu memukulnya dengan sangat keras sambil menodongkan pistol dan meminta arloji serta gelang kucing anaknya. Karena memang sesungguhnya tujuan utama dari Hat ke rumah perampok itu ingin meminta kembali gelang kucing anaknya. Namun nampaknya si perampok itu bersikeras jika tidak merasa mengambilnya sampai akhirnya terdengar suara tangisan bayi. Dan ternyata bayi itu adalah bayi kedua pasangan perampok tersebut. Kagetnya lagi si Hat melihat bayi tersebut nampak seperti sedang sakit karena terpasang sebuah alat bantu pernapasan di mukanya. Lagi-lagi Hat mengurungkan niatnya untuk yang kedua kalinya. Dan Hat pergi sambil merasa kesal, malu, menyesal, dan kecewa. Lalu dia mukul-mukul tembok berulang kali untuk melampiaskan kekesalannya. Adegan berlanjut ke sebuah bus yang ditumpangi Hat untuk pulang ke rumahnya. Dia duduk di barisan kursi paling belakang. Tiba-tiba ada sebuah mobil dari belakang bus dengan laju yang ugal-ugalan menabrak bus yang ditumpangi Hat. Ternyata semua orang yang menaiki mobil tersebut sedang mabuk berat dan memaksa untuk masuk ke dalam bus. Hat sudah tak sabar ingin mengejar mereka semua karena ingin melampiaskan kekesalan sebelumnya. Untuk itu dia menyuruh sopir bus keluar dan menutup pintu dari dalam. Dan akhirnya mereka semua dihajar oleh Hat dengan tangan kosong. Sampai akhirnya Hat terlempar keluar bus. Di sini yang mengira perkelahian itu berakhir, kalian salah besar. Ternyata Hat masih bangun dan masuk ke dalam bus kembali. Kali ini Hat benar-benar naik pitam. Dengan sebilah pisau, mereka semua dihabisi tanpa ampun hingga salah satu dari mereka hampir saja mati karena tidak mampu bernapas. Namun Hat masih berbaik hati menolongnya. Scene film berganti memperlihatkan seseorang yang bernama Yulian Kuznetsov yang sedang mengadakan pesta bersama kolega-koleganya. Perlu saya informasikan, Yulian ini adalah pemilik perusahaan yang bernama Obsag. Tak lama kemudian Yulian mendapatkan telepon dan telepon itu ternyata dari sebuah rumah sakit yang merawat adiknya. Dan ternyata adik si Yulian ini adalah pemuda yang dihajar dan hampir terbunuh oleh Hat tadi. Terang saja si Yulian marah besar dan berniat akan balas dendam dan mencari tahu siapa pelaku yang membuat adiknya sampai sekarat seperti sekarang ini. Keesokan harinya Hat tampak berolahraga pagi seperti hari-hari biasanya. Lalu ia memasak di dapur untuk sarapan keluarga mereka. Tak lama kemudian terdengar telepon rumahnya berdering. Orang tersebut adalah orang yang biasa Hat hubungi lewat radio di kantornya. Orang tersebut nampak sedang mengingatkan Hat bahwa dengan kejadian di bus kemarin itu akan membuatnya dalam bahaya besar. Namun Hat seolah tak menghiraukannya. Orang yang menelepon pagi tadi selalu mengirimkan pesan agar Hat segera menemui si pencukur. Akhirnya Hat menuruti orang tersebut dan pergi ke si pencukur untuk mencari keterangan tentang Yulian Kuznetsov. Kepada Hat, si pencukur itu menjelaskan siapa dan seperti apa sebenarnya Yulian. Di tempat lain, si Yulian tersebut menyewa seorang hacker untuk mencari tahu siapa orang yang telah membuat adiknya sekarat. Pada awalnya, si hacker sewaan Yulian meremehkan dan menganggap enteng Hat. Namun, setelah si hacker itu tahu siapa Hat lewat temannya yang di Pentagon, si hacker tersebut langsung mengundurkan diri serta membuang berkas-berkas tentang Hat dan pergi begitu saja meninggalkan si Yulian. Di suatu malam, Hat memasak makan malam untuk keluarganya. Namun, saat semuanya bersiap-siap akan mulai menyantap makanan yang telah dimasak Hat, tak sengaja Hat melihat dari jendela rombongan mobil berhenti di depan rumahnya. Hat pun yakin jika mereka semua adalah orang suruhan Yulian.
Langsung saja dengan cepat Hat menyuruh BK dan anak-anaknya untuk segera masuk ke ruang bawah tanah milik mereka. Dengan sangat percaya diri, Hat berkata kepada BK. Don't call 911. Lalu Hat bersiap-siap dengan mematikan listrik rumahnya dan kekacauan pun terjadi. Hat menghabisi satu persatu penyusup itu. Kali ini Hat benar-benar membunuh orang-orang tersebut sampai akhirnya Hat diserang oleh alat kejut listrik hingga membuat Hat pingsan. Setelah Hat pingsan, ia dibawa penyusup itu dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik mereka. Tak lama saat mobil berjalan, Hat akhirnya tersadar. Dia pun berusaha untuk bisa kabur dengan cara menendang bangku belakang dari dalam bagasi lalu menyerang kawanan penjahat itu dengan alat pemadam kebakaran yang mengakibatkan mereka hilang kendali sampai akhirnya mobil pun terguling. Dan semua orang Julian mati. Namun Hat selamat dan kembali ke rumahnya dengan berlari sambil memberitahu ayahnya agar berhati-hati. Sesampainya di rumah, Hat meminta BK membawa anak-anaknya pergi ke suatu tempat yang lebih aman karena Hat sendiri akan menyelesaikan urusannya. Sebelum pergi, BK meminta penjelasan dari apa yang telah terjadi. Namun Hat berjanji setelah semuanya selesai dia akan menjelaskannya. Dan BK pun pergi. Hat mengumpulkan beberapa dari orang suruhan Julian. Ada satu yang sekarat dan Hat pun mulai bercerita tentang masa lalunya. Disinilah baru diketahui bahwa Hat Mansell adalah seorang pembunuh bayaran untuk penjahat yang kebal hukum, yang akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dari profesinya setelah melihat orang yang pernah dibebaskannya bisa berubah menjadi orang baik dan hidup bahagia bersama keluarganya. Hat berniat membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak. Namun sebelum itu, Hat menemukan gelang kucing milik anak perempuannya terselip di sofa miliknya. Hat terlihat kesal karena benda itulah kekacauan ini terjadi. Andai saja dia menemukannya terlebih dulu, mungkin semuanya tidak akan terjadi dan film ini pun tidak akan ada. Di sisi lain terlihat dua orang suruhan Julian mendatangi ayah Hat di panti jompo. Mereka berniat menghabisi ayah Hat, namun sangat tak terduga dengan santainya ayah Hat malah menghabisi mereka dengan gampangnya. Tak heran David adalah mantan anggota FBI yang berpengalaman. Hat mendatangi kantor tempat ia bekerja dan kembali mencoba membeli gedung tersebut dengan segepok emas batangan yang ia punyai dari hasil menjadi asasin di masa lalunya. Dengan sedikit cekcok, akhirnya gedung itu pun terbeli. Scene beralih memperlihatkan Julian yang tampak stres melihat berita di smartphone miliknya. Diberitakan bahwa orang suruhan Julian semuanya tewas. Kekesalannya pun ditambah saat dikabarkan dua orang suruhannya juga tewas di tangan Pak Tua yang hanya penghuni panti jompo itu. Adegan selanjutnya, Hat nampak tengah mempersiapkan jebakan-jebakan mautnya di gedung pabrik yang telah dia beli. Teman yang selama ini diajak ngobrol oleh Hat melalui radio kembali mengingatkan agar jangan berurusan dengan Julian si orang Rusia tersebut karena itu sangat berbahaya. Namun Hat tak menghiraukannya dan mematikan saluran radio tersebut. Hat yang sangat berpengalaman akan hal-hal berbahaya di saat dia masih menjadi asasin membuatnya sangat yakin akan keputusannya. Dia pergi ke markas Julian sendirian tanpa ragu sedikit pun dengan mengendarai mobil curian yang telah dia ambil dari tetangganya. Sesampainya di sana, dia langsung menghabisi semua orang Julian tanpa ampun sedikit pun. Semua dihabisinya tanpa tersisa, dan dia pun membakar semua uang milik Julian dengan tangannya sendiri, sampai akhirnya dia menemui Julian yang sedang bernyanyi di bar. Hat tampak santai walau anak buah Julian sudah menodongkan senjata ke mukanya. Akhirnya Julian pun menyuruh anak buahnya untuk pergi saat melihat di tangan Hat ada sebuah bom yang siap diledakkan. Hat menawarkan sebuah perdamaian kepada Julian yang sudah barang tentu Julian menolaknya dengan keras. Hat pun pergi. Dengan penuh kekesalan, Julian menyuruh anak buahnya mengejar Hat. Baku tembak di mobil pun tak terelakkan hingga Hat tertabrak oleh salah satu mobil suruhan Julian. Namun usia tuanya tak mengurangi kemampuan Hat.
Akhirnya Hat pun berhasil menghindar dan menuju ke gedung tempat ia bekerja, di mana jebakan demi jebakan sudah dipersiapkannya. Hat ditembaki Julian tanpa henti, namun ternyata Hat di sini tidak sendiri. Orang yang ada di radio yang tak lain adalah adik Hat yang sudah lama bersembunyi pun ikut membantu. Tidak hanya itu, ayah Hat juga ikut membantu melawan Julian beserta anak buahnya. Jadi keluarga Hat adalah keluarga yang sangat berpengalaman dalam menghadapi pembunuh-pembunuh yang berbahaya. Ayah Hat yang sudah menjadi kakek-kakek pun sangat lihai dalam menggunakan senjata. Alhasil semua mereka habisi tanpa tersisa dan terakhir menyisakan Julian yang masih hidup. Muncullah ide gila Hat untuk meledakkan bom yang ada di sakunya dengan menempelkan pada sebuah kaca untuk melindungi dirinya dari tembakan Julian. Sampai akhirnya bom itu meledak tepat di depan muka Julian. Dan Julian pun tewas dengan penuh kekesalan. Tibalah di adegan yang telah kita lihat di awal film tadi. Hat sedang diinterogasi oleh dua orang agen. Tak lama agen tersebut mendapatkan telepon. Dari telepon itulah sepertinya Hat akhirnya dibebaskan. 3 bulan kemudian terlihat Hat beserta istrinya sedang membeli rumah baru. BK terlihat sudah mulai bisa menerima pekerjaan Hat. Terbukti saat smartphone berbunyi dengan nomor tidak diketahui. Dan itu adalah panggilan untuk Hat. Itu tandanya ada misi baru telah menantinya. Dan film pun selesai. Nobody benar-benar membawa penonton pada perasaan tegang sepanjang pertarungan yang dramatis. Film ini mengingatkan kita terhadap satu film bergenre hampir sama, yakni John Wick. Tak hayal karena penulis naskah film ini juga merupakan kreator dari film John Wick. Film keduanya sama-sama menceritakan seorang suami yang memiliki latar belakang kelam yang disembunyikan pada kehidupannya dan berharap hidupnya akan kembali normal. Film ini tidak direkomendasikan bagi penonton yang tidak merasa nyaman dengan adegan kekerasan dan darah. Namun, bagi pecinta film thriller, film ini cukup menarik dengan adegan-adegan pertarungan yang terasa sangat nyata. Dialog, alur, dan pesan yang disampaikan dalam keseluruhan film Nobody bisa disampaikan dengan baik. Inti dari keseluruhan cerita ini bagaimana seorang ayah bisa saja berlaku berbeda pada saat ini, padahal dia sudah melalui hal sangat berat dan panjang dan ia tidak pernah mengendaki kembali menjadi masa lalunya tersebut. Konklusi dari film Nobody pun terasa sangat pas di mana Hat dan istrinya kembali membeli rumah baru dengan kemesraan yang mereka tampilkan. Padahal sebelum terjadinya kerusuhan, hal ini memang diidam-idamkan bisa terulang di mana Hat dan istrinya kembali mesra. Oke, untuk yang terakhir, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka, dan silakan komentar di bawah jika ada saran dan kritik. Saya mohon undur diri, jaga kesehatan, sampai ketemu di next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.